Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis penentuan biaya jasa cetak gambar hitam putih dan warna menggunakan metode job costing. Nama Irfan Nugroho Saputra, NIM 2023 01 2017. Profil UMKM. Nama Digital Brainku. Lokasi Yogyakarta. Layanan cetak gambar hitam putih dan warna. Volume layanan cetak gambar hitam putih 1.500 lembar dan cetak gambar warna 800 lembar per bulan. Permasalahan: 1. Biaya selama ini dibagi rata, tidak mempertimbangkan kompleksitas cetak warna. 2. Potensi overcosting pada cetak hitam putih dan undercosting pada cetak berwarna. 3. Diperlukan pendekatan job costing untuk alokasi biaya lebih adil. 4. Kesulitan menetapkan harga jual karena biaya tidak mencerminkan pemakaian sumber daya yang sebenarnya. Identifikasi dan penjelasan istilah. Yang pertama ada cost object atau objek biaya, merupakan produk atau jasa yang biayanya akan dihitung, yaitu jasa pencetakan gambar hitam putih dan berwarna. Lalu ada direct cost dan indirect cost. Direct cost atau biaya langsung adalah biaya yang secara langsung dapat didistribusikan pada setiap hasil cetakan seperti tinta, kertas, serta upah tenaga kerja operator. Indirect cost atau biaya tidak langsung adalah biaya operasional yang tidak secara langsung dihubungkan dengan hasil cetakan, yaitu penggunaan listrik, sewa ruangan, pengusutan mesin printer, biaya layanan internet, serta gaji supervisor. Lalu ada cost pool dan cost driver. Cost pool atau pengelompokan biaya adalah akumulasi seluruh biaya tidak langsung dalam satu bulan. Misal biaya tidak langsung 4 juta per bulan. Cost driver atau penggerak biaya adalah faktor yang digunakan untuk mendistribusikan biaya tidak langsung ke setiap unit produk. Dalam hal ini menggunakan durasi waktu pencetakan per unit atau dalam satuan menit. Selanjutnya ada overcosting dan undercosting. Overcosting terjadi saat suatu layanan dibebani biaya lebih tinggi dari biaya sebenarnya. Undercosting terjadi saat biaya yang dibebani lebih rendah dari biaya sesungguhnya. Dalam kasus ini, jika biaya tidak langsung dibagi rata ke semua cetakan, maka cetakan hitam putih dengan waktu cetakan lebih singkat dan penggunaan tinta lebih sedikit akan mengalami overcosting. Secara cetakan berwarna memerlukan waktu lebih lama dan tinta lebih banyak akan mengalami undercosting. Kondisi ini dapat menyebabkan penetapan harga yang tidak akurat, sehingga berdampak negatif pada strategi bisnis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada allowance base. Allowance base adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung dari cost pool ke objek biaya. Dalam kasus ini, allowance base-nya adalah lama waktu pencetakan per unit. Dalam satuan menit cetakan hitam putih, 2 menit per unit, cetakan berwarna 5 menit per unit. Lalu pemilihan metode job costing atau norma costing. Lalu ada alokasi biaya tidak langsung berdasarkan waktu pencetakan per unit dalam satuan menit, cost object, jasa pencetakan gambar hitam putih dan berwarna. Yang terakhir ada allowance base, jam kerja mesin printer. Selanjutnya identifikasi biaya. Direct cost atau biaya langsung, yaitu ada tinta yang digunakan langsung dalam proses pencetakan, ada kertas menjadi bagian dari produk cetakan, lalu ada upah operator dibayarkan berdasarkan jumlah cetakan atau jam kerja yang terkait dengan setiap pesanan. Selanjutnya ada indirect cost atau biaya tidak langsung. Yang pertama ada listrik untuk mengoperasikan mesin dan penerangan, sewa ruangan usaha tempat berlangsungnya aktivitas produksi, penyusutan mesin printer, pengurangan nilai aset seiringnya waktu, biaya layanan internet yang mendukung komunikasi dan pengelolaan pesanan. Yang terakhir ada gaji supervisor, bertugas mengawasi dan membimbing proses kerja tanpa terlibat langsung dalam setiap cetakan. Lalu asumsi kuantitatif, cetakan gambar hitam putih rata-rata 2 menit atau 0,033 jam. Cetakan gambar berwarna rata-rata 5 menit atau 0,083 jam. Jumlah jam kerja karyawan per bulan 175 jam. Direct cost atau biaya tidak langsung total per bulan 4 juta. Direct cost atau biaya langsung per lembar cetakan gambar hitam putih yaitu 3.000. Direct cost biaya langsung per cetakan gambar berwarna 6.000. Selanjutnya kita masuk di perhitungan. Dapat dilihat gambar di atas ada tabel yang menjelaskan jenis cetakan ada hitam putih, volume layanan dalam satuan lembar ada 1.500 dan 800,
waktu rata-rata per unit dalam satuan jam 0,033 dan 0,083, dan kerja karyawan dalam satuan jam ada 175 jam, indirect cost per bulan ada 4 juta, direct cost per lembar hitam putih 3.000, berwarna 6.000. Selanjutnya kita akan mencari indirect cost per jam, yaitu dengan cara indirect cost per bulan 4 juta rupiah akan dibagi dengan jam kerja karyawan, yaitu 175 jam, akan menghasilkan Rp22.857. Selanjutnya kita akan mencari total direct cost dengan rumus volume layanan dalam lembar ini dikali dengan jam kerja karyawan dan dikali dengan indirect cost per jam. Mendapatkan hasil hitam putih total direct cost Rp1.131.429, berwarna mendapatkan hasil Rp1.517.714. Selanjutnya kita akan mencari total biaya. Total biaya rumusnya yaitu volume layanan lembar ini dikali dengan direct cost per lembar ditambah dengan total biaya direct cost. Mendapatkan hasil total biaya hitam putih Rp5.631.429 dan berwarna mendapatkan hasil Rp6.317.714. Selanjutnya kita akan mencari biaya per unit dengan rumus total biaya dibagi dengan volume layanan. Mendapatkan hasil hitam putih biaya per unit Rp3.754, berwarna mendapatkan hasil Rp7.897. Selanjutnya, analisis overcosting atau undercosting. Jika penggunaan pembagian biaya merata, total biaya sebesar Rp11.949.127 dibagi 2.300 unit cetakan, maka biaya rata-rata per unit adalah sebesar Rp5.195. Biaya cetakan hitam putih seharusnya Rp3.754, namun dibagi rata menjadi Rp5.195 sehingga pelanggan membayar lebih atau overcosting. Biaya cetak berwarna seharusnya Rp7.897, tapi hanya dikenakan Rp5.195 sehingga usaha menanggung selisih biaya atau undercosting. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Pembagian biaya secara merata tidak mencerminkan penggunaan sumber daya yang sebenarnya, sehingga penerapan metode job costing disarankan karena menguntungkan alokasi biaya yang lebih tepat dan proporsional, berdasarkan durasi percetakan, serta membantu menghindari kesalahan dalam penetapan harga dan meningkatkan akurasi perhitungan biaya produksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.